Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fernita Sari, SPD NPD, dosen Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah analisis vektor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana perkuliahan semester untuk mata kuliah analisis vektor. Analisis vektor merupakan salah satu mata kuliah dengan rumpun mata kuliah ilmu matematika dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah analisis vektor ini bahwa di dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang materi definisi vektor, kemudian vektor posisi dan vektor nol, vektor satuan dan vektor basis, kesamaan vektor dan vektor berlawanan, mempelajari tentang kosinus arah, tentang bagaimana sudut antara dua buah vektor, kemudian operasi vektor. Adapun capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini bahwa setelah mempelajari mata kuliah analisis vektor ini, mahasiswa akan mampu untuk memahami dan memecahkan berbagai macam permasalahan matematika terkait vektor. Di dalam mata kuliah analisis vektor ini, saya menggunakan pembelajaran secara daring dan juga pembelajaran secara tatap muka. Untuk pembelajaran daring, saya menggunakan media aplikasi Zoom dan juga media aplikasi YouTube. Dan untuk pembelajaran tatap muka, saya menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, presentasi, diskusi, dan tentu membutuhkan alat bantu berupa LCD dan juga laptop. Adapun penilaian saya dalam mata kuliah analisis vektor ini tentu adalah yang pertama kehadiran, yaitu dengan bobot 15%, kemudian afektif motorik dengan bobot 20%, kemudian nilai presentasi dengan bobot 25%, kemudian nilai ujian tengah semester dengan bobot 20%, selanjutnya nilai ujian akhir semester dengan bobot 20%. Ya, demikian rencana perkuliahan semester untuk mata kuliah analisis vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang operasi vektor. Namun untuk materi pada pertemuan hari ini kita mengkhususkan pembahasan kita membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan vektor baik secara analitik maupun secara geometri. Ya. Jadi saya ingatkan terlebih dahulu bahwa diharapkan nanti Anda dan hal ini mahasiswa itu akan mampu untuk memahami dan menghitung, ya, dan menghitung operasi, menghitung penjumlahan dua buah vektor maupun mengurangkan dua buah vektor baik secara analitik maupun secara geometri. Nah, jadi sasarannya di situ. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai penjumlahan vektor. Ya, penjumlahan vektor secara geometri. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa kita akan belajar tentang secara geometri maupun secara analitik. Jadi akan kita bahas yang pertama adalah secara geometri. Dan secara geometri itu ada aturannya, ada metode yang kemudian kita gunakan. Istilahnya adalah metode atau aturan segitiga, ada juga aturan jajar genjang. Ya, selebihnya juga ada aturan segi banyak, gitu ya. Ada aturan poligon. Kemudian untuk lebih memahami materi mengenai operasi penjumlahan pada vektor, di sini Ibu akan menjelaskan penjumlahan vektor secara geometri dengan menggunakan aturan segitiga. Coba perhatikan gambar vektor tersebut di atas. Di situ ada terdapat dua buah vektor, yaitu vektor yang pertama adalah vektor U dan vektor yang kedua adalah vektor V. Ya, itu. Ini kita mau jumlahkan, ya, melakukan operasi penjumlahan pada kedua buah vektor ini. Langsung saja, caranya adalah yang pertama kita langsung saja
mengambil vektor U, ini vektor U ya. Vektor U, jadi ingat bahwa langsung saja kita bisa memindahkan, tapi tidak boleh mengubah arahnya dan tidak boleh mengubah besar atau nilai dari vektor itu. Ya. Jadi kita langsung saja menggeser vektor U, di mana vektor U ini, saya ingatkan, kita sudah sebenarnya kemarin pertemuan keberapa itu ya, kita sudah membahas tentang yang mana, yang tentang notasi vektor, yang mana ujung, yang mana pangkal, itu kan sudah kita pelajari ya. Jadi diingatkan lagi bahwa untuk vektor di sini adalah pangkal vektornya, ya, dan ini adalah ujung dari vektor itu sendiri, ya. Jadi di sini langsung saja kita gerakkan vektor U, di mana ujung dari vektor U itu, ya, ujung dari vektor U ini ingat bisa digerakkan tapi tidak mengubah arah dan tidak juga mengubah nilai atau besar dari vektor itu sendiri ya, tidak mengubah. Jadi ujung dari vektor U ini kita pertemukan dengan pangkal dari vektor V. Setelah itu, karena kita mau menjumlahkan antara vektor U dengan vektor V, maka langsung saja kita menarik sebuah garis dari pangkal vektor U bertemu dengan ujung dari vektor V. Ya, sehingga inilah yang kemudian hasil penjumlahan dari kedua buah vektor U dan vektor V secara geometri. Mengerti sampai di sini? Ya, oke. Berikutnya dengan menggunakan metode atau aturan jajar genjang. Nih, kembali lagi di sini ada gambar vektor U, ya, vektor yang pertama, kemudian vektor yang berikutnya adalah vektor V. Ya, langsung saja kita geser bahwa vektor U itu, ya, posisinya di sini. Kita mempertemukan, ya, pangkal dengan pangkal. Pangkal dari vektor U itu bertemu dengan pangkal dari vektor V. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengambil sebuah garis yang sejajar dengan vektor U. Yang mana sejajar dengan vektor U? Yang ini ya. Dan juga mengambil garis yang sejajar dengan vektor V. Ya. Di mana dua buah garis yang sejajar ini, yang pertama dulu ya, yang sejajar dengan vektor U ini, ya, garis yang sejajar dengan vektor U ini, ujung dari vektor V kita pertemukan dengan pangkal dari vektor yang sejajar dengan vektor U. Itu bertemu. Berikutnya, pangkal dari vektor yang sejajar, ya, pangkal dari garis yang kemudian sejajar dengan vektor V, ya, pangkalnya ini, itu bertemu dengan ujung dari vektor U. Kemudian ujungnya sama-sama bertemu. Ujungnya vektor yang sejajar dengan vektor V dengan ujungnya vektor yang sejajar dengan vektor U itu bertemu. Ini ya. Setelah itu kita menarik sebuah garis dari pertemuan antara pangkal vektor U dengan pangkal vektor V. Ya, kita tarik sebuah garis dari sini bertemu di pertemuan antara ujung kedua vektor yang sejajar dengan vektor U dengan vektor V yang ini. Nah, disinilah hasil penjumlahan dua buah vektor U dan vektor V secara geometri dengan menggunakan aturan dan atau metode jajar genjang. Mengerti sampai di sini? Iya, Bu. Ya. Siapa namanya? Dila. Kenapa Dila? Hanya ingin mengonfirmasi Bu bahwa mungkin ini alasan kenapa kemudian kedua metode ini dikatakan sama, yaitu metode dengan aturan segitiga dan metode aturan jajar genjang. Kenapa? Karena bentuknya sama. Ya, betul sekali ya. Jadi sebenarnya penamaan dari metode atau aturan secara geometri dari cara ini, metode ini, itu diberi nama sebagai metode segitiga dengan metode jajar genjang. Itu karena memang secara geometri bisa kita lihat setelah kita operasi jumlahkan, itu modelnya berbentuk ini ya, segitiga dan berbentuk jajar genjang. Modelnya secara geometri bentuknya sama. Gitu. Makanya dia disebut dengan aturan atau metode segitiga dan aturan jajar genjang. Begitu ya? Oke.
Next, berikutnya tadi kalau secara geometri ya, ini masih di operasi penjumlahan. Sekarang kita masuk kepada dengan cara analitik. Ya, langsung saja Ibu berikan contoh. Nah, jika vektor U itu adalah AB, kemudian vektor V itu adalah CD, kita mau menjumlahkan kedua vektor ini. Ya. Secara analitik, caranya adalah vektor U dijumlahkan dengan vektor V sama dengan vektor U itu tadi adalah ini ya, AB, kemudian vektor V itu adalah CD. Nanti caranya adalah sama dengan langsung saja A ditambah C, kemudian B ditambah D. Gitu ya. Caranya nanti seperti itu untuk aturan analitiknya, metode analitiknya untuk operasi penjumlahan dua buah vektor. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita mengambil contoh dengan memasukkan vektornya, di mana vektor U itu misalkan 34, kemudian vektor V itu misalkan 26, ya. Maka penjumlahan antara vektor U ditambah dengan vektor V langsung saja. Tadi ini sudah ada penjelasannya, tadi sudah ada penjelasannya. Jadi vektor U ditambah vektor V sama dengan 34 ditambah dengan 26 sama dengan langsung saja 3 ditambah 2 sama dengan 5, kemudian 4 ditambah dengan 6 sama dengan 10. Jadi hasil pengoperasian operasi jumlah setelah dijumlahkan antara vektor U dijumlahkan dengan vektor V itu hasilnya adalah 5, 10. Yang berikutnya akan kita jelaskan mengenai sifat-sifat penjumlahan vektor. Ini ya, ada sifat-sifat penjumlahan vektor. Sifat yang pertama, jika vektor A dan vektor P kedua ini merupakan sebuah vektor ya, maka akan berlaku sebuah sifat bahwa vektor A ketika dijumlahkan dengan vektor B ya, itu akan sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Ada yang bisa membuktikan ini? Secara analitik bisa? Ya oke, Marwati, silahkan. Apakah betul di vektor itu berlaku hukum komutatif ya? Komutatif pada operasi penjumlahan. Vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Oke, bagaimana yang lain? Jika memperhatikan permisalan yang kemudian diambil, bahwa misalkan vektor A itu 2, 3, 4 ya, kemudian vektor B itu 4, 3, 1 ya, kita mau menjumlahkan kedua buah vektor ini. Jadi vektor A dijumlahkan dengan vektor B, nah langsung saja kita masukkan 2, 3, 4 ditambah dengan 4, 3, 1 sama dengan 6, 6, 6 6, 6, 5 ya, 6, 6, 5. Apakah betul berlaku sifat komutatif pada pengoperasian penjumlahan pada dua buah vektor? Selanjutnya di ini ya, B ditambah vektor B ditambah vektor A sama dengan 4, 3, 1 ditambah 2, 2, 3, 4. Ternyata hasil yang diperoleh itu sama ya, 6, 6, 5. Jadi untuk sifat yang pertama ini terbukti benar. Berikutnya untuk sifat yang kedua, di sini ada jika vektor A, vektor B dan vektor C itu akan berlaku ya. Itu akan berlaku bahwa vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan ya, sama dengan ini kita gabungkan vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C sama juga dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Yang ini kita gabungkan ya. Kita selesaikan secara geometri ya. Ya, karena ada 3 buah vektor. Jadi di sini adalah vektor A. Berikutnya ini adalah vektor B. Kemudian di sini ada vektor C. Langsung saja kita selesaikan. Ujung dari vektor A ini kita pertemukan dengan pangkal dari vektor B. Ya. Kemudian ujung dari vektor B kita pertemukan dengan pangkal dari vektor C.
ya, pangkal dari vektor C. Setelah itu, untuk melakukan operasi penjumlahan dari ketiga vektor ini, maka caranya adalah kita menarik sebuah garis dari pangkal vektor A, ya, sampai pada ujung dari vektor C. Kita menarik garis di sini, maka disinilah terjadi penjumlahan tiga buah vektor ini. Vektor A dijumlahkan dengan vektor B, dijumlahkan dengan vektor C. Ini ya. Nah, modelnya yang begini, ini yang biasa disebut dengan aturan poligon. Aturan berbentuk segi banyak ya. Nah, itu. Berikutnya, karena yang mau tadi kita buktikan adalah ini tiga itu, vektor A dijumlahkan dengan vektor B, kemudian dijumlahkan dengan vektor C. Selanjutnya kita membuktikan lagi secara geometri yang ini, ya, yang ini. Oke, caranya bagaimana? Langsung saja di sini vektor A, vektor B, kemudian vektor C, ya. Caranya adalah vektor A, di mana ujungnya vektor A ini kita pertemukan dengan pangkal dari vektor B. Ini pangkalnya vektor B bertemu dengan ujungnya vektor A. Kemudian dilanjutkan dengan, ya, ujung dari vektor B bertemu dengan pangkal dari vektor C. Karena yang mau kita buktikan pertama kali adalah yang ini ya, yang ini A tambah B-nya dulu, ya, yang kita buktikan. Maka caranya adalah kita menarik sebuah garis dari pangkal vektor A bertemu dengan ujung dari vektor B. Nah, disinilah ada operasi penjumlahan antara vektor A. Ini adalah hasil penjumlahan dari vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Berikutnya, kita mau membuktikan yang ini, vektor A dijumlahkan dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Nah, selanjutnya pangkal dari yang sudah kita dapatkan tadi, penjumlahan dari vektor, ya, vektor A ditambah dengan vektor B, ini pangkalnya kita pertemukan yang ini, ya, kita pertemukan dengan kita menarik sebuah garis dengan mempertemukannya dengan ujung dari vektor C. Ujung dari vektor C. Maka inilah yang kemudian merupakan hasil penjumlahan dari A ditambah B ditambah dengan C. Sampai di sini mengerti? Oke. Yang berikutnya, next ya, yang kita mau lagi tunjukkan adalah yang ini. Yang ini ya. Berarti nanti yang kita mau operasi jumlahkan yang pertama, yang mau kita jumlahkan yang pertama adalah B ditambah C, vektor B ditambah C, ya, vektor B ditambah dengan vektor C, ya. Nah, caranya adalah kembali lagi dengan tiga buah vektor A, vektor B, kemudian vektor C, ya, ini, ya. Langsung saja kita menggeser, di mana vektor A, ya, di mana vektor A ini. Vektor A itu ujungnya bertemu dengan pangkal vektor B, ya. Kemudian ujung dari vektor B ini bertemu dengan pangkal dari vektor C. Karena yang mau kita cari dulu adalah B ditambah C, ya, vektor B ditambah vektor C, ya. Maka yang kita pertemukan dulu adalah yang ini, ya. Kita menarik sebuah garis dari pertemuan antara ujung vektor A dengan pangkal vektor B, kita menarik sebuah garis hingga bertemu dengan ujungnya vektor C. Ya, disinilah terjadi penjumlahan vektor B ditambah dengan vektor C. Itu ya. Setelah itu pangkal dari vektor A, dari pangkal vektor A, kita menarik sebuah garis bertemu dengan ujung dari hasil penjumlahan vektor B ditambah dengan vektor C. Ini ya, bertemu di sini. Sehingga terjadilah vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Gitu ya? Sampai di sini mengerti? Jadi terbukti juga untuk sifat yang kedua, ya, berapa sifat itu? Oke. Next, berikutnya vektor A itu diketahui di sini, ya. Vektor A itu 1 2. Vektor B itu 2 1. Vektor C itu 3 min 1. Dari mana kita dapat ini? Yang ini, yang vektor A itu 1 2, kemudian vektor B itu sama dengan 2 1, kemudian vektor C itu 3 min 1. Ini sebenarnya didapatkan dari gambar ini. Di sini bisa kita lihat, ya, dari gambar yang tadi. Di sini kita bisa melihat, ya, ini
Ini ya. Di sini karena vektor A ini bergerak ya. Bergerak ke kanan ke atas, maka A itu berapa? Ini 1, 2. Kemudian vektor B dia bergerak ke kanan. Kanannya kalian ya. Bergerak sebanyak 2 satuan ke kanan. Kemudian bergerak 1 satuan ke atas. Maka 2, 1. Kemudian yang vektor C ini dia bergerak ya. Kemana? Ke kanan, 3 satuan Ke kiri. Kemana? 3 satuan Dia bergerak ke atas, dia bergerak ke kanan 3 satuan. Bergerak ke bawah. Dia bergerak ke bawah sebanyak 1 satuan, tapi karena dia ke bawah. Sedangkan di dalam pertemuan kemarin berarti dia merupakan lawan ya. Dan bernilai negatif. Ya, bagus sekali. Ini ya. Jadi makanya vektor A itu 1, 2, kemudian vektor B itu 2, 1, kemudian vektor C itu 3, min 1. Itu tadi. Sehingga kita buktikan saja ya, vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C sama dengan, oh ini tidak ada ya. Di sini ini tidak ada. Ini tidak ada ya. Tuh, dan langsung saja kita masukkan semua vektor-vektornya tadi, bahwa vektor A itu 1, 2, kemudian dijumlahkan dengan vektor B 2, 1, dijumlahkan dengan vektor C itu 3, min 1, sehingga hasil akhir yang kemudian kita dapatkan dari penjumlahan ketiga vektor ini adalah 6, 2. Ya, berikutnya yang kita buktikan lagi adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan ya. Kita langsung saja memasukkannya tadi vektor A itu 1, 2 ya. Kita jumlahkan dengan vektor B 1 ditambah 2, kemudian 2 ditambah 1 ditambah C tadi, vektor C itu adalah 3, min 1, sehingga sama dengan 3. Ini 1 ditambah 2, kemudian 2 ditambah 1 diperoleh 3. 3 ditambah dengan, langsung saja ya, 3 min 1 hasilnya adalah 6, 2. Begitupun dengan yang ini, vektor A dijumlahkan dengan vektor B ditambah vektor C sama dengan 1, 2 ditambah, langsung dimasukkan saja 2 ditambah 3, kemudian 1 ditambah min 1 itu sama dengan 1, 2 ditambah 5, 0 ya, sama dengan hasilnya adalah 6, 2. Maka didapatkan sama hasilnya antara vektor A ditambah dengan vektor B ditambah vektor C 6, 2, kemudian ini juga ya, sama hasilnya. Maka terbuktilah sifat yang kedua tadi ya. Berikutnya kita masuk pada materi pengurangan vektor. Jika diketahui, sampai sini ada pertanyaan enggak? Sudah mengerti? Ya. Diketahui vektor A dan vektor B, kemudian min vektor B itu adalah lawan dari vektor B. Ya, lawannya vektor B. Maka akan berlaku vektor A dikurang dengan vektor B itu akan sama dengan vektor A dijumlahkan dengan lawan dari vektor B atau min vektor B. Ya. Kita mau melihat pengurangan vektor secara geometri. Caranya adalah dengan menggunakan dulu metode segitiga ya. Di sini ada vektor A, ya, vektor A. Kemudian di sini ada vektor B. Caranya adalah dengan ya, menentukan lawan dari vektor B. Lawan dari vektor B itu adalah ini. Modelnya seperti ini. Lawannya apa? Berlawanan arah kan? Itu. Jadi lawan dari vektor B adalah yang ini. Tentukan dulu itu. Kemudian bagaimana cara melakukan operasi pengurangan pada vektor ini secara aturan segitiga? Maka di sini kita perhatikan ya. Kita langsung saja menggeser ya, ini mengambil vektor A di mana ujung dari vektor A itu kita pertemukan dengan pangkal dari lawan vektor B. Setelah itu kita menarik sebuah garis dari pangkal vektor A bertemu dengan ujung dari lawan vektor B. Nah, inilah hasil ya, pengurangan vektor A dan vektor B.
Kemudian untuk metode jajar genjangnya di operasi pengurangan vektor sama tadi ya. Di sini vektor A, kemudian ada vektor B, kemudian kita menentukan lawan dari vektor B seperti ini. Ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah caranya adalah untuk melakukan operasi pengurangan vektor dengan aturan secara geometri dengan aturan jajar genjang adalah kita langsung saja. Di sini ada vektor A ya, kemudian ujung dari vektor A ya Pak, pangkal dari vektor A ini ya, pangkal dari vektor A ini kita pertemukan dengan pangkal dari lawan dari vektor B. Lawan dari vektor B yang ini ya. Jadi pangkalnya vektor A bertemu dengan pangkalnya dari vektor B. Lawan dari vektor B ya. Setelah itu kita mengambil sebuah garis yang sejajar ya dengan masing-masing dari vektor A dengan lawan dari vektor B. Yang sejajar itu adalah yang ini. Jadi ini adalah garis yang sejajar dengan vektor A. Ya, ini adalah garis yang sejajar dengan vektor A yang ini. Ini adalah garis ya, ini adalah garis yang sejajar dengan vektor A. Di mana garis yang sejajar dengan vektor A ini ujungnya pangkalnya ya, kita pertemukan dengan ujung dari lawan dari vektor B. Gitu. Ini ya. Pangkal dari garis ya yang sejajar dengan lawan dari vektor B itu bertemu dengan ujung dari vektor A. Di mana ujung dari garis yang sejajar dengan lawan dari vektor B ini bertemu dengan ujung dari garis yang sejajar dengan vektor A. Ini. Setelah itu, cara untuk melakukan mengurangkan dua buah vektor ini adalah dengan menarik sebuah garis dari pertemuan pangkal dengan pangkal vektor A dengan lawan dari vektor B yang ini. Kita tarik sebuah garis bertemu dengan ujung garis garis yang sejajar dengan vektor A dan garis yang sejajar dengan vektor lawan dari vektor B yang ini. Di sini, maka di sini adalah hasil pengurangan dua buah vektor. Vektor A dikurang dengan vektor B. Ya, kalau secara geometri untuk pengurangan vektor. Nah, secara analitiknya ya seperti begini caranya. Jika ada vektor A, misalkan vektor A itu A1, A2, kemudian vektor B itu B1, B2, maka vektor A ya ketika dikurangkan dengan vektor B, langsung saja vektor A itu sendiri adalah A1, A2, kemudian dikurangkan dengan vektor B yaitu B1, B2, langsung saja ya kita kurangkan. A1 dikurang dengan B1, kemudian A2 dikurang dengan B2. Itu sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, sebagai latihan ya supaya lebih paham terkait materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dua buah vektor baik secara geometri maupun secara analitik ini Ibu kasihkan soal ini. Insya Allah pekan depan untuk materi operasi perkalian sebelum kita masuk lebih jauh membahas tentang operasi perkalian, di awal kita nanti dulu membahas tentang soal yang ini. Jadi silahkan dikerjakan supaya lebih paham kalian mengenai materi ini. Oke? Sekian dan terima kasih. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.